Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diakon Yosepus Lenama. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi Gita Bakti nomor 3, bait pertama dan bait yang kedua. Mari menyembah Allah yang Esa dan apa yang seterusnya. Jemaat Tuhan, mari kita buka ibadah ini dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membacakan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikian pembacaan pemazmur. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat menyanyikan lagu Kidung Jemaat 51 bait pertama dan bait yang kedua. Kitab Suci Hartaku dan apa yang seterusnya. Suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya.
Jemaat Tuhan, mari kita mohon doa bimbingan Roh Kudus sebelum memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas begitu besar kasih bagi kami Tuhan. Begitu besar penyertaan yang Kau berikan bagi kami hingga saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya berkatin Tuhan kami senantiasa Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami dan boleh menjadi renungan dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami untuk menyampaikan firman-Mu ini kepada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa ke Bapa di surga. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14 yang menyatakan pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyaka meja Tuhan boleh dihinakan? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbit sampai pada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyaka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat langkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerima dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku diketahui di antara bangsa-bangsa. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Pasca pembuangan, bangsa Israel sangat kecewa dengan kehidupan mereka. Mereka bekerja keras tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Padahal setelah pulang ke Yerusalem dari pembuangan, mereka memiliki harapan yang besar untuk menikmati kehidupan yang bebas dan merdeka.
karena akibat pembuangan bangsa Israel ke Babel memberikan kekecewaan yang besar bagi kehidupan bangsa Israel. Setelah Raja Kores berkuasa, ia mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Raja Kores adalah raja Persia yang mengalahkan kerajaan Babel. Tujuannya Raja Kores mengizinkan bangsa Israel pulang adalah untuk mengendalikan bangsa Israel sebagai bangsa jajahannya. Dan sebagai bangsa jajahan Persia, bangsa Israel diberikan otonomi khusus yang terbatas, termasuk bangsa-bangsa lain di sekitarnya itu Mesir dan sampai ke daratan India. Jadi bangsa-bangsa yang di bawah jajahan bangsa Persia diberikan otonomi secara khusus untuk mengatur daerahnya masing-masing tetap bernaung atau berlindung dan bertanggung jawab kepada bangsa Persia. Dan setiap wilayah otonomi khusus yang diberikan dikepalai oleh seorang bangsawan yang menjadi gubernur di setiap daerah jajahan. Jadi setiap jajahan bangsa Persia, kaum bangsawan yang ada pada saat itu diangkat menjadi gubernur untuk memimpin atau mengendalikan tatanan pemerintahan dalam suatu bangsa jajahan termasuk bangsa Israel sendiri. Namun pada bidang kultus atau upacara keagamaan, Raja Kores memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap bangsa untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi di sini bangsa Israel diberikan hak penuh untuk dalam cara beribadah mereka yang dipercayakan kepada para imam-imam besar. Karena pada saat itu yang mewakili para nabi atau sebagai utusan Tuhan pada saat itu untuk membimbing bangsa Israel pada saat itu adalah imam-imam besar yang ditunjuk untuk membimbing bangsa Israel pada saat itu. Dan Maleaki adalah seorang nabi yang bekerja di Yerusalem. Pada waktu itu terjadi kekosongan kepemimpinan di Yerusalem, maka Maleaki lah yang mengisi kekosongan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita malam ini dari Maleaki 1 ayat 6 sampai 14 diberi judul hormat selayaknya. Kalau pada bacaan kita sebelumnya di Maleaki pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5, kita melihat Maleaki menghibur bangsa Israel dengan menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Namun pada bacaan kita pada malam hari ini di Maleaki 1 ayat 6 sampai 14 dapat kita lihat bahwa Maleaki memberikan teguran-teguran yang keras kepada para imam. Karena para imam itu melakukan berbagai kesalahan dalam memimpin upacara peribadatan atau upacara pembakaran korban kepada Tuhan yang mereka lakukan hanya secara seremonial tanpa memandang kualitas atau hewan yang akan diberikan yang menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Jadi bacaan kita pada malam hari ini kita melihat bahwa Allah mengajukan banyak pertanyaan yang mengandung keluhan terhadap para imam. Karena mereka harusnya menghormati kekudusan Allah. Malah sebaliknya, mereka yang berlaku tidak baik dan tidak taat serta tidak takut kepada Allah. Padahal seharusnya mereka menghormati Allah selayaknya seorang anak yang taat kepada bapaknya atau seorang hamba yang takut kepada tuannya. Pada bacaan kita ayat yang ke-6, dan juga para imam menghina Allah, dan penghinaan itu dilakukan dengan memberikan persembahan yang tidak layak seperti roti yang cemar,
dan hewan kurban yang cacat. Bahkan Allah sendiri memberikan contoh atau teguran bahwa seorang bupati pun tidak mau menerima persembahan itu. Jadi di sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa manusia biasa pun tidak mau menerima persembahan seperti itu, apalagi Allah yang Maha Kuasa yang punya segalanya. Seorang manusia biasa atau misalkan seorang tamu datang ke tempat kita punya beberapa tanaman atau apa yang kita sukai. Mungkin kita punya koleksi barang-barang tertentu yang kita sukai. Dan mungkin tamu kita mungkin melihat-lihatnya, dia mungkin tidak minta, tapi sebagai ucapan terima kasih kita, dia datang pada kita malah bukannya memberikan yang terbaik, malah kita memberikan mungkin yang paling jelek dari situ. Di situ apa yang dirasakan sebagai manusia biasa? Mungkin di debatnya lebih baik tidak dikasih daripada dikasih seperti ini gitu kan. Begitu juga kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang orang melakukan sesuatu tanpa memikirkan apakah seseorang itu nanti tersinggung atau bagaimana. Misalkan gini, dalam seorang penjual daging lah. Seorang penjual daging misalkan di pinggir, dia menjual daging, mungkin yang dipaparkan di atas meja itu daging segar-segar. Jadi menarik orang untuk membeli. Tapi saat orang itu membeli, mungkin dia bisa saja dengan segera akal bulusnya, dia menukar daging tersebut. Mungkin daging-daging yang udah tidak laku kemarin atau daging-daging yang udah mau membusuk. Mungkin dengan dia bikin bungkusan atau kemasannya rapi yang begitu menarik sehingga menipu banyak pelanggan. Dan si pelanggan pun tidak tahu, setelah sampai di rumah baru dibuka, oh seperti ini. Bagaimana sakit hatinya seperti itu. Nah itu kita sebagai manusia kalau diperlakukan seperti itu, mungkin kita tidur pun pasti terbawa pikiran, apalagi Tuhan semesta alam yang punya segalanya, yang memberikan nafas hidup kepada kita, yang memberikan segalanya kepada kita, tapi kita memberikan sesuatu kepadanya tidak sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu Allah berkata, lebih baik rumah Tuhan ditutup saja, karena sekalipun mereka datang beribadah dan mempersembahkan korban, Allah tidak akan menyukainya lagi. Jadi kalau tingkah laku para imam atau para pemimpin umat sudah seperti itu, buat apa kita harus beribadah? Kita beribadah pun secara seremonial supaya kelihatan orang, oh ya lagi ibadah, tapi secara tidak langsung mungkin kita mencerumuskan jemaat kita sendiri, sehingga jemaat pun ikut-ikutan berbuat dosa. Jadi apa yang dilakukan oleh imam-imam besar juga berpengaruh besar bagi kehidupan bangsa Israel pada saat itu, sehingga mereka pun ikut melakukan hal-hal yang tidak layak di mata Tuhan. Padahal bangsa-bangsa lain di seluruh muka bumi ini begitu menghormati Tuhan, tetapi bangsa Israel sendiri yang adalah umat pilihan Allah justru tidak hormat sama sekali, bahkan meremehkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengenal Tuhan, mengenal kasih yang diajarkan Tuhan bagi kita, mungkin dalam kehidupan kita berumah tangga, gimana keberadaan kita di lingkungan kita, meskipun mungkin kita itu kaum minoritas dalam kehidupan lingkungan kita, tapi gimana caranya kita menjadi garam yang terang, garam atau lilin yang terang di lingkungan kita, bukan menjadi batu sandungan bagi lingkungan kita. Karena dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan, di situ kasih Kristus akan terpancar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita malam hari ini, kita lihat bahwa mengapa Tuhan marah kepada bangsa Israel yang tidak memberi persembahan yang baik. Karena apa? Tuhan ingin dihormati, dihargai, dan dimuliakan, dan disembah. Karena Tuhan itu sang pencipta yang tidak ingin umatnya
jatuh ke dalam dosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih menghargai orang lain yang mungkin dianggap lebih top atau lebih hebat, atau kita lebih menganjung-anjungkan orang lain atau memuliakan orang lain dibanding Tuhan yang telah menciptakan kita, memberikan segalanya bagi kita. Contohnya mungkin dalam kehidupan kita setiap hari, apabila kita menghadiri suatu pesta tertentu, yang kebetulan si pembuat pesta itu seorang tokoh yang terkenal, kita mungkin berpakaian rapi, menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan mungkin kita menyiapkan uang juga, uang yang masih baru-baru, amplop yang bagus. Kita berangkat juga, kita pun tidak mau dianggap sepele atau dianggap sebelah mata oleh tamu-tamu yang lain. Kita bertampil baik, apa yang kita lakukan semua untuk bisa dipandang bahwa si pemilik sini pesta bahwa dia pun orang hebat atau begini. Padahal apa yang kita lakukan itu hanya untuk orang memandang kita yang tidak dianggap fana, ya cuma sebentar. Setelah pesta selesai semuanya selesai. Tapi yang kadang yang menjadi terbalik dari sikap kita hari-hari adalah pada saat kita menghadap ke Tuhan. Kita mungkin mau berangkat ke gereja atau ke tempat ibadah. Kita mungkin penampil kita apa adanya. Yang penting mandi, pakai baju rapi, udah berangkat. Yang lebih parah lagi, persembahan yang kita siapkan tidak sebanding dengan apa yang kita hadiri di pesta itu. Mungkin kita datang turun dari naik angkot misalnya, turun, uang kembalian dari angkot kita pakai buat persembahan. Atau kita pakai buat, misalkan buat beli permen, atau buat isi bensin, atau apa, untuk sisanya buat persembahan. Padahal kita lupa bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita pakai itu adalah semua dari pemberian Tuhan. Ya, Tuhan begitu banyak memberikan yang terbaik buat kita, tapi balasan kita kepada Tuhan tidak seimbang. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan yang baik bagi Tuhan itu, yang Tuhan inginkan bukanlah jumlah yang besar atau berapa banyaknya, tapi bagaimana yang tingkah laku kita, perlakuan kita. Dari situ terlihat ketulusan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi kadang kita memberikan sesuatu yang besar untuk kehidupan atau di dunia luar sana, untuk kesenangan kita, keinginan kita, tapi kita memberikan buat Tuhan itu hanya mungkin uang recehan atau uang sisaan, tanpa kita berpikir bahwa pelayanan Tuhan pun harus berkembang, harus berjalan. Kadang sepanjang waktu kita memandang, kok ibadah kita hanya gitu-gitu aja, atau pertumbuhan jemaat kita cuma segitu-gitu aja, tidak berjalan. Nah, gimana mau berkembang? Atau misalkan terjadi sesuatu, misalkan bencana alam di tempat yang lain, kita lihatlah kok dari gereja kok nggak ada tanggapan apa gini. Gimana semua itu bisa berjalan kalau dari jemaat sendiri hanya memberikan uang receh kepada gereja? Sedangkan di pedalaman sana banyak hamba Tuhan, banyak jemaat Tuhan yang harus kita tolong. Daripada kita berfoya-foya untuk kebutuhan duniawi yang tidak menentu. Tapi kalau kita gunakan untuk disumbangkan kepada mereka di sana, di situ nama Tuhan makin dipuji, makin dimuliakan. Dan kerjaan Tuhan makin tersebar, dan dimanapun sampai pelosok pun orang makin mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan bergereja pun sebagai pemimpin umat atau pemimpin dalam rumah tangga, kita pun harus berpandai-pandai untuk melihat situasi. Misalkan seseorang menawarkan sesuatu, sumbangan atau apa, misalkan dalam kehidupan bergereja, kita lihat orang memberikan sesuatu yang lebih, tapi kita kadang tidak melihat di belakang orang itu, latar belakang orang itu. Siapa tahu dia itu penjual narkoba,
atau seorang koruptor atau kejahatan lainnya, dan kita anggap, kita cuma terima, wah dia sumbangannya besar, padahal di balik itu adalah suatu kejahatan yang dia lakukan untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang yang banyak. Jadi sebagai pimpinan umat atau pimpinan gereja, melihat jemaatnya seperti itu, harusnya dengan berani dan menegur, tidak usah takut untuk menegur sesuatu yang salah. Karena apa yang dilakukan pada imam besarnya di Israel, begitu juga yang diikuti oleh kaum Israel pada saat itu. Jadi apa yang kita alami dalam kehidupan kita bergereja, kita lakukan sesuai dengan apa yang diminta Tuhan, diinginkan Tuhan. Karena kita yakin dipercaya bahwa Tuhan telah menyediakan segala berkat bagi kita. Tuhan punya banyak cara untuk menyediakan segalanya bagi kita. Namun kita sebagai umatnya mau melakukannya atau membiarkannya berlalu begitu saja. Terkadang mungkin kita lagi menginginkan suatu pekerjaan, misalnya kita tamat sekolah, menginginkan suatu pekerjaan. Kita berdoa mati-matian, wah saya harus bekerja di sana suatu saat. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi, kita bekerja di situ. Mungkin pada saat itu kita gaji masih kecil lah. Gaji kecil, kita berdoa bersyukur karena kita diterima, kita diberi gaji. Kita ingat perpuluhan kita kasih. Berjalannya waktu, mungkin karir kita mulai meningkat, kita mesti ingat perpuluhan kita. Makin hari makin berjalan terus, kebutuhan kita mulai makin banyak. Begitu juga dengan keinginan kita. Apalagi pergaulan zaman sekarang, masa modern atau masa teknologi ini. Jadi kebutuhan orang itu makin meningkat, apapun yang dilakukan orang lain semua pun ingin ikut, semua ingin mengikuti. Akhirnya yang tadinya setiap dia menerima upah, dia mengingat, oh ya perpuluhan saya. Tapi karena berjalannya waktu, dia mungkin karirnya makin naik, makin top, penghasilannya makin besar, dia mulai hitung-hitungan, memberikan perpuluhan, mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Dia lupa bahwa awalnya dia bergumul seperti apa, dia mulai lupa akan Tuhan. Sehingga terkalut dalam segala keinginannya. Dan mungkin pada saat masuk gereja pun, saat memberikan persembahan pun dia milih. Mungkin uangnya udah lecek-lecek atau udah rusak, udah hancur lah, udah nggak bisa dia balik, itu hanya buat persembahan. Sedangkan uang yang baru buat hura-huranya di restoran atau buat tip di restoran sana. Sedangkan uang yang jadi apa yang diinginkan dari awal untuk menjadi berkat bagi orang lain menjadi berbanding terbalik. Itulah kehidupan kita umat beragama, dan itulah tugasnya para pemimpin umat untuk menuntun jemaat agar tidak jauh terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, saya akan bacakan dari Matius 6 ayat 2 sampai dengan 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu ingat bahwa kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan
bukan karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, tetapi kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang begitu baik bagi kita lewat pengorbanan anaknya atau lewat pengorbanan putranya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas begitu besar kasih bagi kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami membaca, merenungkannya Tuhan. Kiranya berkati kami senantiasa. Engkau berkati para keluarga pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami nyampaikannya Tuhan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam lingkungan kami masing-masing, atau dalam kehidupan bermasyarakat ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Terima kasih atas segala tuntunan Tuhan kasih bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati tuntun kami senantiasa, menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang taat, dan memberi yang terbaik kepada Engkau saja ya Bapa. Tuhan terima kasih atas semuanya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk gereja kami GPB Jemaat Cepecang Tuhan. Kiranya Engkau berkati akan pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Berkati Ibu Pendeta, para majelis, para pelkat yang ada ya Tuhan, serta jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkatikan mereka semua ya Tuhan. Biarlah melalui pertumbuhan melalui jemaat-Mu di GPB Jemaat Cepecang ini Tuhan, pertumbuhan dan kasih setia-Mu kepada jemaat-Mu makin berlimpah dan nama Tuhan makin dipuji ya Tuhan. Tuhan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan, yang Kamu berkati akan bangsa kami Tuhan, para pemimpin bangsa ini Tuhan, yang Kamu berkati mulai dari presiden, para menteri, serta para kepala daerah Tuhan. Saat ini Tuhan bangsa kami dilanda oleh wabah virus corona Tuhan, yang berkati akan pemerintah bangsa kami Tuhan, memberikan akal budi hikmat kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh disanggupkan untuk dapat menangani virus ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh berlalu dengan baik ya Tuhan, dan kehidupan bangsa Indonesia boleh kembali pulih seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kiranya Engkau berkati akan mereka Tuhan, berikan kesembuhan dan kepulihan dan pemulihan kepada mereka semua ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih atas semuanya Tuhan. Berkati akan keluarga-keluarga yang punya pergumulan Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan turut campur tangan kepada semuanya Tuhan. Apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, kiranya berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka semua ya Bapa. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami ya Tuhan, yang kami perbuat yang mungkin sengaja atau tidak sengaja Tuhan. Tuhan terima kasih atas semuanya Tuhan. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, seperti ajarkan Tuhan Yesus bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan aku perlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 292, bait yang pertama, Tabuh Gendang. Jemaat, mari kita berdoa. Salah. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Jemaat Tuhan, mohon perhatian sejenak, akan kami sampaikan warta jemaat untuk minggu ini. Bersama ini kami sampaikan warta jemaat Rabu tanggal 3 November 2020 sebagai berikut. Ibadah keluarga pada hari Rabu 11 November 2020 pukul 19.30 WIB akan dilayani oleh Diaken Nyonya Anggraini Simanjuntak dengan pelayan liturgos Diaken Paul Handoko. Demikian untuk diketahui. Ibadah Pelkat PKP Gabungan. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP akan dilaksanakan ibadah gabungan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pada pukul 14 WIB di Gereja Cipecang. Demikian untuk menjadi perhatian. Demikian warta minggu ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 370 bait 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.